Asal jelas nih. Aduh, tadu. Nah, ini. Itu kan udah ada aduh. Berarti kalau Mars mau mencoba mencari mendeteksi astral yang baru, itu apakah kalau Mars sudah pernah ke tempatnya, ya pasti Mars sudah tahu kan? Iya. Nah, berarti kalau menurut gua Ada kejadian tragis sih gitu. selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Yeay, teman-teman. Gerubuk-gerubuk mic-nya keganggu tuh, Chris. Gerubuk-gerubuk. Kayak dipelototin gue barusan. Oh gitu. Ya teman-teman, terima kasih kalian udah datang ke channel ini dan menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak Ini yang apa, di-skip putih ya. Ya merah. Oh yang merah. Sudah mulai penasaran apa yang akan kita lakukan di video-video kita bareng sama Ada Lucius. dan ada Psycho Mars juga di sini ya, teman-teman ya. Yeay. Oke. Nah, jadi teman-teman ada main lagi nih ke kantor kita. Karena ada yang mau kita sharing ya, Dam ya. Tapi sebelum kita masuk ke sharing ini ada apa ya? Sebuah percobaan. Percobaan yang apa ya? Yang fun lah. Jadi ternyata Adam itu sempat jadi pembaca tarot juga, Dam ya? Iya, sempat. Berapa lama sih Dam lu jadi pembaca tarot, Dam? Bisa bilang ya berapa ya? 2016 2016. 2016. Iya, 2016. Dari 2016 ya lu? Iya. Oke. 2016 berarti udah 4 tahun kurang ya? Oke. 4 tahun terakhir ya lu jadi Iya. membaca tarot. Iya, 4 tahun. Apa yang membuat lu tertarik pertama kali? Jadi soal kalau kartu tarot tuh bisa ngebaca isi apa yang kita sedang rasain, apa yang kita sedang pikirkan gitu. Makanya tiba-tiba wah ini seni nih. Oke, jadi lukisan itu gambar ini bisa mewujudkan manifestasi perasaan kita atau yang sedang kita pikirkan secara yang bold aja. Oke, yang jelas. Oke. Jadi ini sebenarnya ada pengalaman, bukan pengalaman sih. Jujur aja gue tuh nggak pernah di tarot, tidak dibacain pakai kartu tarot, gue nggak pernah. Dan bahkan gue melihat kartu tarot dalam wujud asli nih, gue pegang ini baru kali ini pertama, gitu. Dan kali ini kita mau eksperimen. Adam bacain tarot dan seperti biasa kalau eksperimen pasti kalau nggak ke gue ke Chris gitu. Jadi sekarang. Tapi berarti gue enggak. Biasanya gitu. Terus karena kira-kira ngapain gue majang di sini? Nah, karena ada Mars juga akan dibacain kartu tarotnya. Apa sih itu juga pertama kali kok? Sebenarnya kalau Mars beda nanti. Oh gitu. Aku pengen Mars cobain sisi di mana Mas ngerasain apa ya? Energi astral pakai kartu tarot. Mas pasti bisa. Oke. Ini nggak rekayasa, nggak ada apa? Settingan ya. Settingan. Mas masih bisa. Tahu gue lagi suka. Gak apa-apa. Gue nggak ikutan. Nggak jujur, gue nggak meragukan kapasitas Mas kok. Mas pasti bisa. Oke. Ya. Bikin bunga-bunga aja dulu. Oke, makanya lo pokoknya jangan pernah lewatin video-video di Traveler selanjutnya karena ya itu ada sesuatu yang akan menarik nih. Ini baru dikasih tahu bocorannya ke video berikutnya apa, tapi yang pertama kita mau coba naratin gue. Jadi cek judul video kali ini adalah ditarotin Adam Lucius, alright. Bisa. Oke, step pertama yang kalau seorang yang mau Dulu berarti dalam video ini lu Kak Adam narotin ke Bobby. Terus gue ngapain? Nanti lo narotin astral di sini. Jadi lo cek sebenarnya astral di sini mengganggu atau enggak sih, terus kapasitasnya lo bisa cari tahu di tarot ini. Gimana caranya sih? Oke, nanti gue kasih sampel ya. Nanti lo akan cobain di sini. Okay. Mungkin gue akan nyari objeknya jauh, tapi nanti lo objeknya di sini. Oke? Jadi kalau di sini kan lo udah kenal banget kan sama astral di sini kan. Pasti lo bisa bisa mengkoneksikan, oh berarti ini sesuai ini. Tapi kan gue nggak tahu cara baca tarotnya gimana. Tenang bro. Oke. Semua nggak ditarotin. Iya. Pokoknya di situ ada. Ada, tenang aja. Maksa banget ya ditarotin gue. Gue udah keseringan narotin astral kok. Narotin ya.
Oke. Ini gimana cara yang pertama nih? Setiap reader tarot itu punya cara mereka masing-masing ya Mas Bobi ya. Oke. Jadi kalau versi aku adalah biar si klien gue yang ngocok tarotnya gitu, sambil dalam hati Mas lihat ke depan ada apa aja sih gitu. Karena kalau versi tarot aku adalah konsep dia lebih dia lebih bisa dibilang menjelaskan apa yang kita rasain ketimbang terkadang apa yang kita pikirkan. Menjelaskan apa yang kita rasain ketimbang apa yang kita Misalkan pikirkan. Mas nanya jodoh gue gimana, tapi tarot lebih konsep liatin materi misalkan gitu. Financial ada masalah. Jadi dia punya cara sendiri yang penting-penting aja buat si klien itu ketimbang yang kurang pentingnya. Jadi lebih poin penting sih. Gitu. Jadi karena ini gue disebutannya udah klien, kayaknya gue habis ini harus bayar. Aduh, gue gak bisa ngocok, biasa dikocokin gue nih. Wah, ini obrolan tadi di bawah nih, ini berat nih. Sakit nih. Aduh, lu kan tuh belepetan kalau gue. Jorok Loh, belepetan yuk. Ini belepetan kartunya jadinya. Aduh. Oke Mas Bobi, gue minta 4 kartu dulu coba. 4 kartu dulu. Ya, apa yang kita lihat. Diambilnya dari manapun. Boleh, yang penting per kartu ngambilnya pakai hati, pakai perasaan. Jadi jangan asal cepet ambil. Oke. Oke. Oke, kita buka ya. Lihat guys. Wow. Ini harus dibuka nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas Kris. Wih, kalau lu denger suara ketok-ketok nih, sebelah lagi renovasi nih. Habis sebelah renovasi sini renovasi. Oke. Gue minta 3 kartu lagi Mas. Ini kita ngomongin soal karir nih, keuangan dan karir. Wah, anjir. Kedepannya, gue harus jujur gak sih? Gak masalah ya? Gak masalah. Oke, gak masalah. Iya, permintaan ya. Karena tadi pada saat gue mengacak kartu ini, yang gue pikirkan itu. Emang iya. Nah. Oke. Coba kita lihat. 3 kartu. Iya, 3 kartu lagi. Iya. Wih, ada matahari tuh. Bukan. Ada take off tuh. Bukan. Keuangan. Nanti kalau itu yang mau kartu yang mau ceritain lu kasih gambar. Iya. Mau lagi ambil lagi nggak? 2 lagi deh, coba. 2 lagi. Belum ada ujungnya, jadi belum ada ending penjelasannya. Kayak panjang nih masalah keuangan gue dan karir gue kayak panjang nih. Sabar ya bro. Enggak, kayaknya ujungnya bagus asal jelas nih. Aduh. Nah, ini. Itu kan udah ada. Aduh. Dulu ya, bentar gue baca deh. Ya. Oke gini Mas, jadi 2 kartu pertama menyimbolkan adalah bisa dibilang untuk tahun ini dan tahun ini bisa dibilang kemakmuran keuangan lo dari bisa dibilang lagi kurang begitu baik. Wadidaw. Ya. Setahun ini? Kita ngomong sekarang ke depan. Oke. Gitu. Tapi dia ngasih solusi. Oke, coba ini kartu yang tadi apa tadi kan? Yang pertama nih, 2 kartu ini menjelaskan bahwa keuangan Mas Bobi bisa dibilang lagi kurang begitu bagus untuk kedepannya. Oke, bisa dibilang gitu ya. Tapi ada solusinya. Dan konsep adalah setiap dia bekerja. Kok bau bayi sih? ada aja anjir, tiba-tiba ngomongin bayi. Nah, untuk kartu keduanya bisa dibilang menjelaskan bahwa konsep ini bisa terbantu atau bisa terselesaikan dengan konsep di saat setiap Mas Bobi kerja. Jangan lupa bawa konsep ketuhanan, jangan lupa doa gitu, seperti itu. Karena ada simbol hieropat. Jadi seolah-olah kayak dia tuh melambangkan simbol pendeta kah, kiai kan, itu versi agama masing-masing ya. Nah, tapi makna ini menjelaskan bahwa jangan lupa berdoa. Gitu loh. Dalam setiap ini kalau ini kan bisa dibilang ya
lagi mahat ya, konsepnya bekerja lah. Jadi setiap kita punya project, setiap kita mau bekerja jangan lupa kita berdoa gitu loh. Jadi supaya apa yang kita cita-citakan, apa ujung dari konsep kerjaan kita menghasilkan yang memuaskan gitu. Sampai di sini bingung kan? Enggak, ini kita kebanyakan ngomongin setan. Oke, sampai sini. Oke. Nah, ada 2 poin di sini. Kalau Mas bisa dibilang kalau hanya konsep hanya berusaha tanpa berdoa, di sini bisa dibilang ada 2 kartu pilihan. Mas akan gagal setiap peluang. Oke. Kalau Mas konsepnya nggak berketuhanan dan setiap Mas bekerja. Oke. Tapi kalau Mas konsepnya adalah berketuhanan, maka Mas dapat apa yang Mas pengenin. Oke. Peluangnya di situ intinya. Nah itu. Jadi ini juga menjelaskan sama gitu loh. Tapi sebenarnya peluangnya besar. Ada simbol yang lebih besar lagi. Bisa dibilang ya Pak ya, pentakel ya, logam gitulah. Ini menyimbolkan materi. Sebenarnya materinya kelihatannya bagus ke depan, tapi bisa 50-50 di saat Mas tadi yang nggak berdoa tadi gitu loh. Gitu. Nggak berdoa tadi, tapi di sisi lain ada kartu menyimbolkan bahwa sebenarnya akan bisa dibilang apa ya, setiap proyek itu akan berhasil, tapi jadi nggak berhasil ketimbang Mas kalau Mas nggak berdoa, karena masalahnya akan lebih banyak gitu, seperti itu. Oke? Iya. Nah 2 kartu lagi juga. Gereja, Chris. Nggak usih. Gereja mau buat tiap minggu. Oh, gue nggak ikutannya di sini. Gue tamu ya. Gue tamu ya. Nah 2 kartu belakangnya juga menjelaskan sama. Oke. Mas bisa dapat peluangnya besar, bisa juga bisa dibilang Bisa ya, fail. bisa fail, gagal. Oke. Gitu. Ini penjelasan penegasan terakhir bahwa ini bisa terjadi. Oke. Buat kalau gue lihat sih iya sih. Karena pas gue sempet nyentuh dia tadi, dia berpikir banyak tentang peluang-peluang, tapi aku rasa dia memang butuh konsep ya berhasil dengan doa tuh penting gitu loh. Sebenarnya bro, Jangan pikir bahwa manusia tuh bisa misalkan semua sendiri sih gitu. Karena gue juga belajar dulu Mas Bobby, karena apa ya, gue bisa ngeliat peluang, gue kerjain tapi ujungnya zong gitu. Nah itu yang pernah gue rasain, maka konsep ketuhanan tuh penting dalam setiap kita berusaha Tuh. gitu. tergantung amal dan ibadah bro. Sabar deh ya. Parah banget kita. Oke. Bingung nggak? Enggak bingung. Menikmatinya nggak? Menikmati jelas. Gitu. Dan emang apa ya? Ya relate gitu maksud gue. Gue gak pernah cerita tentang masalah keuangan gue ke dia ya. Ke Mars, ke Chris gue gak pernah cerita. Tapi ini relate. Oke. Waduh. Apa? Terus kita boleh coba satu lagi? Oh, balik ketagihan dia. Ya. Mas jangan lupa ya nanti ya. Ya, kita udah jajak dulu nggak? Perlu deh. Mau asmara atau apa? Asmara kagak. Apa itu? Udah di lock. Dari lock. Apa ya? Tentang ini apa? Bahaya atau mungkin kan ada astral yang membahayakan gue. Paling kita lihat gini ya. Kita lihat ke depan masalah apa aja sih yang mungkin terjadi. Mungkin lebih kelihatan seperti itu. Jadi kita bisa penanggulangannya. Iya, betul. Oke, betul. Challenge apa yang akan terjadi ke depan kira-kira? Oke. Lihat, kita lihat. Berapa? Ada orang ketiga nggak di sini? 5 guys. Angkat koper kau udah main deh. Kita lihat, kita tunggu ya. Oke. Gue minta 6 kartu Mas. Buset, banyak amat. Kan banyak hal. Oh iya, kan baik, setahun baik, ini, baik, kan baik, kita baik, nggak baik, tahu oke, apa yang oke. terjadi. Lu komen aja lu. Iya. Gendut. Ada efeknya lagi. Gue juga sama ini. Ada efeknya gendut. Suwewet Mas. Oke ya, kita buka ya pemirsa. Pakai diri deh. Malah Mas Bobby, apakah yang terjadi? Jeng. Oh. Oh, benar sama kayak tadi. Oke, aku minta Oh ini berarti 2 kartu. pindah jangan. Bukan. Maksud dia bukan itu. Kepo lu. Aku minta 2 kartu lagi, Mas. Jelas sih. Oke. Satu lagi. Kartu ini kartu mati. Kartu mati itu bisa dibilang kalau benar-benar seorang yang apa ya, bisa dibilang
ngerti dunia beginian Mas, kita tahu ini kartu Mas Bobby apa bukan gitu. Ini kan hanya media. Oke. Ini kartu ini mati, jadi nggak kepake di Mas Bobby. Feng Shui Mas Bobby nggak pakai ini. Oh, jadi kartu pengganti. Iya, karena yang gue tahu sebenarnya kartu yang dibuka tuh bukannya nggak ada artinya, bukannya mati, tapi mungkin artinya beda gitu. Bukan beda, tapi konsep kalau kita paksain yang ada zong nggak Oke, masuk. Jadi oke. makanya bilang ini kartu mati. Jadi Oke. kartu yang nggak sesuai dengan alur Feng Shui-nya. Oke, gila lu Feng Shui juga ya. Kan main. King of Wands. Oke. Oke. Sebenarnya ke depan itu yang jadi masalah adalah setiap keputusan Mas Bobby dalam bertindak sih. Karena tahun ini menyimbolkan dari semua kartu ini, poinnya adalah Mas Bobby jangan terburu-buru ngambil keputusan. Oke. Jadi emosi yang keburu-buru itu bisa dibilang lebih menyesatkan Mas Bobby di tahun ini. Jadi kritis lah maksud di kartu ini adalah. Jadi semua masalah itu timbul di saat keputusan Mas nggak kritis. Oke. Nah, kartu pertama menyimbolkan ya secara kasar ya apa ya? Coba kartu pertama yang Nih, mau ditunjukin lagi. Dua kartu ini menunjukkan bahwa dalam keuangan kita tetap harus pakai perasaan. Oke. Oke, itu satu ya. Harus pakai perasaan. Jangan terburu-buru. Oke, itu satu poin. Kedua, setiap ngambil keputusan aku jelasin ada sebuah simbol tongkat. Bukan tongkat sih, kayak kita nanam sesuatu gitu, Mas. Nah, nanam sesuatu adalah simbol kalau kita lagi pengen punya kepengenan atau hajat gitu. Ini simbol ini sih bisa dibilang. Jadi bisa dibilang ada kartu emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Emosi dalam konsep ya karakter negatif sih. Nah, jadi dalam kita mengambil keputusan dalam sebuah keinginan ataupun harapan, kita nggak boleh pakai konsepnya itu emosi lah di situ. Oke, jadi jangan ambil keputusan saat gue lagi dalam keadaan emosi. Iya, emosi buru-buru. Oke. Itu yang kasar nggak kritis. Iya. Itu karena itu bisa menyebabkan kegagalan di tahun ini. Oke. Jadi emosi itu berarti banyak hal ya, mau marah, mau sedih, ya, itu terlalu seneng pun itu emosi kan. Jadi jangan ambil keputusan di saat gue lagi seperti itu. Oke. Jadi secara kasar kurang lebih fasenya kurang kritis, jangan ambil keputusan. Mas butuh fase di mana tenang dulu. Oke, gue tenang dulu, nanti gue ambil keputusan. Jadi kayaknya gue butuh liburan lagi. Liburan ya. Gue tenang. Nah, sampai di sini bingung kan? Nah, Nah, untuk kartu berikutnya adalah Mas jangan untuk kartu berikutnya adalah simbol 2 tongkat dan 2 pedang. Gitu loh. Nah, simbol ini sebenarnya bisa dibilang adalah dalam kita berkolaborasi kita harus sama-sama bijak. Satu sama lain harus bijak supaya tidak ada satu sama lain dengan tim kita untuk proyek Mas ke depan tuh biar lebih nyaman lah kerjasamanya gitu. Ke depan itu akan lebih baik gitu loh, ketimbang semua kenapa tiba-tiba mati apa sih? Lanjut ini. Lanjut aja. Oke. Jadi bisa dibilang untuk kartu ini bisa lebih menyimbolkan bahwa kerja sama tim secara perasaan dan pikiran itu penting penyatuannya. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh salah satu berat sebelah atau ego salah satunya gitu. Dalam setiap proyek apapun sih untuk tahun ini. Oke. Dan Mas bekerja sama siapapun ke depan gitu aja. Jadi challenge saya itu ya. Iya. Apa namanya tadi? Egonya jangan terlalu tinggi. Iya, gitu. Karena istilah kan ada simbol bumi dunia atau bumi di sini kan, itu nggak bisa dipegang sendiri. Dan harus butuh orang lain. Iyalah pasti lah. Situ. Iya. Oke, sampai di sini bingung nggak? Ada yang dibingungin nggak? Kagak. Nah, kita sekarang pergi ke yang challenge ya. Dua cangkir dan 1 tongkat. Nah, maksud dari kartu ini ke depan adalah semua dia penegasan yang tadi bahwa setiap kolaborasi itu harus satu keputusan. Dengan satu hati. Jadi semuanya akan menghasilkan. Jadi setiap kerjasama Mas dengan tim adalah butuh satu keputusan yang sama. Yang bisa menghasilkan. Jadi sepakat semuanya ya sepakat itulah ya gitu. Hebat. Iya, mantap.
Gitu. Jadi dia konsepnya adalah tahun ini adalah emosi hati. Wah. Oh iya itu. Emosi. Dimanapun istilah kasar. Sebenarnya ini menyimpulkan juga di rumah tangga sebenarnya mas. Oke. Di rumah tangga, pertemanan apapun. Ini sebenarnya menyebut bahwa konsep ini bisa dibilang kalau mas gak hati-hati dalam menentukan sikap, nah di sana akan selalu ada masalah di tahun ini. Oke. Gitu pemirsa. Mantap. Bingung gak? Oke, sekarang tadi gue udah kan. Hei mbaknya. Oke sekarang Bagus. Jago nih ngocoknya. Mas, Terus salah lu ya. kasih contoh kayak lu mau contoh di mana? Ini kakak langsung aku langsung nyoba. Gak dibaca, yang dia gak baca Lu dulu. butuh sebenarnya gue sih lu nggak butuh gue sebenarnya, gue cuman pengen lo ngetes astral di sini, apa yang bisa kita ceritain secara tarot. Gitu loh. Gitu. Mau nyobain nggak? Atau gue harus sampel dulu biar Sampel dulu. Coba dulu. Gue sama sekali nggak pernah pakai tarot-tarotan, nggak tahu sama sekali cara kerjanya seperti apa. Lu gak pernah baca buku-buku tentang tarot itu gak pernah ya? Nggak pernah. Mars? Ya. Kalau gue sih tahu dia malas baca. Kita koneksi kemana ya? Ke tempat yang waktu itu kali ya yang kita bahas ya. Di mana Mas? Wah. Asrama itu Selama ya. itu lagi? Itu cuman sampel doang sih. Oke, sampel doang. Nah, kita coba ya. Atau mau tempat lain? Tunggu, tempat lain tuh yang itu kalau mau yang di Bekasi. Rumah Belanda. Gua sambil ngebayangin nih. Mungkin Udah kebuka dari Mas Kris aksesnya. oh, udah dia. Perempuan. Perempuan iya. Anaknya perempuan. Iya. Kalau dilihat dari kartu ya, aku nggak tahu nanti di pengalaman kalian di sana. Kalau menurut dari kartu di sana tuh sebenarnya nggak ada konsep kayak kingdom atau yang berkuasa, tapi mereka banyak spot aja, gitu loh di situ banyak spot aja. Terus, nah di situ juga sebenarnya banyak perasaan ada konsep kayak jiwa penasaran gitu sih istilahnya kasar di situ ya, menyimbolkan kayak jiwa penasaran itu yang soalnya banyak ada perasaan yang bisa dibilang apa ya, yang bisa digali sih untuk dijadiin sebuah manifestasi yang bisa diceritain lah. Bisa ceritain ya. Nah itu ada di situ gitu loh bisa dibilang. Nah terus kalau di sana pun kartunya boleh ditunjukin apa aja yang muncul. Kartunya ini, sorry. Kelihatan Chris. Nah kalau untuk simbol yang tengah adalah menjelaskan bahwa di sana tuh sebenarnya nggak ada yang terlalu yang benar-benar agresif banget gitu, secara kartu gitu sebenarnya. Hanya konsep hanya menakut-nakutin parah aja. Oke. Secara kuat power dia kan di sana nggak ada. Gitu sih kalau mainan konsep kartu. Bingung nggak Mas? Enggak. Ini cuman sebenarnya kayak kisi-kisi sama kayak gue ngecek bola kristal dulu. Gue sebelum bola kristal gue pakai ini. Tapi pengen sesuatu yang warna baru kayak pakai bola kristal sekarang gitu. Ini hanya kisi-kisi doang sih. Ini seni gitu loh. Ini seni. Tapi kan ibaratnya spoilernya lah. Spoilernya ya. Oke. Tapi gimana caranya gue bisa tahu arti-arti dari ininya? Karena gue belum pernah baca sama sekali kan. Ini panduan sebenarnya penggunaan tarot seperti apa? Penggunaan dalam tarot itu nggak ada versi kayak gue sebenarnya Mas. Karena di dalam buku hanya konsep adalah penentuan bahwa ceritanya begini-begini. Ini yang kita pakai ini hanya media, fokus sama intuisi lo aja. Oke? Berarti sama aja sistem kerjanya tetap seperti biasa. Ya, tapi lo hanya baca berapa persennya gambarnya seperti apa, terus lo gunain intuisi lo. Oke, sorry. Kalau tadi kan Adam kan karena Adam belum pernah ke tempat itu dan Adam buka pintu dimensi dari koneksi kita ya. Nah, berarti kalau Mars mau mencoba mencari mendeteksi astral yang baru, itu apakah kalau Mars sudah pernah ke tempatnya, ya pasti Mars sudah tahu kan. Iya. Nah berarti kalau menurut gua challenge-nya adalah ke tempat yang pengen lo datengin,
tapi Asing ya. lu belum tahu apa gitu. Gak ada etikanya. boleh. Udah gak Chris? Boleh. Gak ada, gue gak mau pergi Boleh. kemana-mana. Gue mau di rumah aja. Boleh. Terserah. Pokoknya sebenarnya gini, kan simpelnya kan kalau di sini kan Mas udah tahu orang-orang apa astra-astra ini sifatnya gimana. Tapi ini hanya konsepnya membenarkan. Lo kan lebih tahu, udah tahu nih tarot ini mainnya gimana sih. Nah, seperti itu sih. Tapi kalau lo mau lebih yang agak hard lagi, ya mungkin ya seperti Mas Bobby bilang. Tahu, ini gue belum pernah Gak apa-apa, menggunakannya aja belum pernah. nanti gue bantuin. Oke? Terus berarti kemana nih? Terserah. Sini Kemana? aja. Kemana? Senyaman lo gimana? Kalau gue kasih satu Challenge. spot yang ada di rencana kita akan jalan Gimana? di Benteng Belanda Surabaya. Coba 3 kartu dulu. Oh. Gimana? Bingung nggak? Enggak sih, enggak. Karena gue juga belum tahu tempatnya, silakan Mas jangan cerita. Nanti gue bantuin dikit. Sebenarnya sudah menggambarkan sih, Lumayan. ya kan? Tahu udah Oke. tahu kan? Oke, tuh kan jago kan? Gue tuh nggak Asik. nggak meragukan kapasitasnya Mars. Oke, Gitu oke. loh. Coba Mars. Men, ini ya maaf nih ya kalau salah nih, gue baru pertama kali nih main tarot-tarotan nih. Santai. Satu-satu kartunya ditunjukin Mas yang mau lu baca. Disabar toh, kamu gana sampai. Gue cuma ngasih tau sebelum lu jelasin, Oh, iya. kartu tunjukin dulu baru lu jelasin. Kalau yang menurut gue ketika di tempat itu dari gambar ini juga banyak korban yang meninggal di situ. Yang masih ada arwahnya juga di situ yang punya cerita bagus sebenarnya. Oke. Enggak, gue belum kesana nih. Nggak apa-apa. Iya, kita belum sana. Gue juga belum. Gue juga belum nembusin kesana apa. Kalau ini ada menurut gue ada sosok yang berkuasa tapi agak jahat sih. Begitu. Oke. Setahunya gue aja. Setuju. Oke. Masuk. Gimana ya? Ini di gambar apa lagi ini? Hancur sebuah gedung tower. I know. Ini menurutku ada satu kejadian di situ yang lumayan tragis yang membuat jadinya berubah. Oke. Yang memegang kekuasaan di situ jadinya berubah. Oke. Intinya ada nilai stories di situ. Iya. Di situ. Oke, simpel kan? Ya udah coba Kak Adam gimana? Ya benar itu sesuai. Oh, wow. Judulnya aja apa tadi? Iya. Judulnya tempat apa? Benteng Belanda Nah, Benteng. Surabaya. Sesuai kan? Bener tadi kan Ya, pas. banyak konsep korban. Ada salah satu astral yang kuat lu bilang kan. Satu lagi sama apa tuh? Sebuah tower. Tower ibaratnya sebuah ya, gedung, benteng segala macam yang Benteng itu pertahanan. hancur gitu. Oke? Anjir, Nah, di istilah konsep adalah goblok, story. anjir, Di sini lu. lebih ke konsepnya story, cerita ya. Gitu. Bener kok, nggak ada masalah di situ. Amazing, besok gue beli tarot. Asik kan? Lumayan pendapatan Asik kan? baru. Mas Chris kok kedengeran loh suaranya. Gue selalu dijual Kak. Gue selalu dieksploitasi. Nih. Kita sudah satu lagi tempat yang kita belum Nggak jadi ngelunjak kan rupanya ya. Satu lagi. Di mana? Satu lagi tempat yang waktu itu kita masih takut untuk datang Mars. Apa? Museum Purbakala Banten. Kirain itu materi tabis. Asyik. Gue makan kue banyak-banyak. Oh iya. Iya. Coba 4 kartu untuk yang ini. Kayaknya banyak. Ini berdasarkan waktu itu gue pernah mimpi dan gue ngerasa di mimpi itu gue kayak dipanggil untuk suruh ke sana gitu. Coba 4 Dan kartu. gue belum pernah dengar Kayaknya ini- nama ini tempat ini sebelumnya. Pada saat mimpi itu langsung dikasih tahu
Izek tempatnya, dan pas gue search tempatnya itu ada ternyata. Feeling gue sih ini agak rumit, jadi kita keluarin 4 kartu. Oke. Tadi Levelnya di makin naik Mars ya nggak? Kayak berkabut ya? Hah? Nggak tahu, mata gue apa ya? Kurang tidur. Oh, ngocoknya berdiri Mas sekarang? Bacot lah. Gak tau ya kenapa, tapi gue lebih merasa nyaman dengan ngocok seperti itu. Oh iya, bagus. Iya Pak. Tangan-tangan di mana, di belakang kamera kan? Bodoh lo. Pura-pura nggak lihat gue. Kalau ngeliat ngilu soalnya. Iya. Astaga. Oke. Oke. Teng musik dong. Waduh, gila. Jam sekian. Tapi zoom gitu. Waduh, gila. Kayak India kita. 4. Gimana, terus kan? Oke. Seru Wes ya. anjir ternyata. Mereka sih. Ini seni sih. Kalau dibacain mereka seru sih. Kalau gue Tadi tempatnya di tapi entar dulu kita Iya. coba. Semampu lo aja. Kalau menurutku di gambar yang ini, ini ada sosok perempuan yang mempunyai pesan yang ingin disampaikan. Dan pesannya memang menurut aku penting sih, lumayan ya. wow. Tapi ya nggak tahu juga sih. Kalau menurut aku itu dia punya cerita yang ada sisi humanisnya dan pesan moral yang bagus. Oke. Lanjut. Kalau aku lihat dari gambar ini kayak menggambarkan yang aku dapat juga dari tempat itu, kayak ada kejadian tragis sih gitu. Mungkin bukan di situ, tapi tempat itu menceritakan sesuatu yang tragis dan ada makhluknya juga di situ yang nyangkut. Yang terjebak di situ gitu maksudnya Mas. Kalau yang ini gue juga nggak tahu sih, ini baru pertama kali nih. Kayak aku itu kayak dapetnya Jangan ragu. tadi dulu aku menyusun kata-kata yang baik. Ini kayak ada titik pencerahan gitu loh. Maksudnya ketika lo udah tahu ceritanya di situ seperti apa, lo bisa nyambungin ke sejarah itu seperti apa ya. Lo bisa dapat pengetahuan yang baru untuk yang relate dengan masa sekarang. Oke. Gak tahu Oke, sih, ya oke. setahu gue aja kan. Kalau yang ini gue gak tahu nih apa nih. Tekanan kayak pertentangan batin, tekanan batin. Pertentangan batin, tekanan batin. Iya tuh. Ini gue gak dapet sih yang ini. Ini blank. Ini cuma nyampe di sini doang nih. Kayak Anda distract. mungkin bisa bantu. Tekan monggo dari depan dong kak. Kan udah baca. Gue hanya menyelesaikan dari punya apa aja Mars. Iya. Bisa dibilang ini ngomongin hawa sih. Hawa di sana kan begitu lumayan agak apa ya, sesek di malam hari sih. Memang ini lebih ke hawa sih ini. Hawa di sana bisa dibilang lebih ke kayak gimana sih, dingin, sesek, tapi lebih dinginnya itu nusuk ke dalam apa, paru-paru sih bisa dibilang. Oke. Oke. Kalau yang ini apa tadi? Ini apa menurut kalian? Yang ini kita sama Queen in Pentacle. Tadi apa ya? Tadi penjelasan apa tadi yang ini? Ada perempuan yang punya cerita. Yang cerita itu yang pengen diceritakan dan cerita itu bagus. Iya, tapi satu sisi juga gue ngerasain kayak nih astral itu bisa dibilang bisa diajak konsep untuk yang negatif, untuk materi sih. Iya. Ya, gitu. Jadi kayak ada konsep penawaran. Intinya sesuatu yang penawaran buat versi kita sih negatif yang beragama ya, tapi versinya orang-orang yang membutuhkan sih ya entah dia yang lain yang membutuhkan ya konsep manusiawi lah. Oke, Gitu. ngerti. Si astral itu seolah Ngerti kayak gue. bisa. Ngerti gue. Ya, Gitu. oke. Banyak di tempat itu ya yang Iya. bisa. Iya, Seperti iya, itu. iya. Itu sih kalau ini tadi apa ya kalau Kayak ya ketika kalau itu aku nanti Sebenarnya- ketika tahu dari cerita di situ, lo bisa dapat pengetahuan yang lebih Baru. banyak dan
bisa membantu gitu loh, relate ke depannya seperti apa. Sebenarnya konsep adalah kayak benar sesuai dengan kartu sebenarnya. Intro lebih ke, kalau gua kan hanya apa ya, lebih melengkapi dari konteks lo doang ya. Bisa bilang itu di situ ada nilai introspeksi sih, supaya ke depan lebih baik sih. Jadi kayak gimana sih Mas, kita datang ke tempat suatu sejarah, kita belajar pengorbanan, kita belajar juga konsepnya gimana sih bela negara yang banyak korban segala macam di situ sih intinya. Bingung kan? Wow. Enggak. Justru enggak bingung. Ini seni gitu. Iya. Justru enggak bingung. Yang jadi sebenarnya kan kayak waktu itu kita pengen ke sana kan nih. Dari sisi Mars. Wah, kita harus kita belum tahu apa yang ada di sana gitu kan. Karena yang gue tangkap adalah negatifnya. Iya, kita belum tahu apa yang ada di sana gitu kan. Jadi kita harus prepare lebih siap lagi gitu kan. Oke. Ya mungkin ini salah satu ya oke, referensi ya buat Indigo Travel. Sebenarnya sih bagus sih Mas, di saat lo next time mau ada traveling pakai ini sih keren. Karena jujur juga sih akan pakai, tapi nggak apa-apa. Asal ini nilai plus kalau lo pakai gitu loh. Maksudnya biasanya kalau versi gue kalau pakai ini dulu, biasanya gue akan mendatangin adalah wanita ini. Berarti gue punya objek. Berarti punya objek untuk datang ke cewek ini dulu, bahwa bener nggak, sesuai nggak. Intinya gue akan datang ke objek ini. Terus kalau ada objek lainnya, gue akan ngincar objek lain itu juga gitu. Jadi konsepnya adalah gue tahu gue harus ketemu siapa. Iya. Kayak karena waktu itu kan yang di mimpi gue adalah seorang wanita. Oke. Wanita itu ngapain? Iya, pokoknya gue wanita gitu yang pokoknya teman-teman kalau lihat video yang ini nih, yang ini nanti lu nonton lagi deh video itu. Gitu gue ceritain mimpi gue itu gimana. Jadi wanita itu kayak gue keluarin dari tempat tempat penjaranya dia. Jadi kayak disekap di kamar gitu, terus gue keluarin dia. Nah, habis itu setelah gue keluarin dia, gue tanya lu dari mana, dia sebutin tempat itu. Gitu. Ya udah gue anterin lu ke situ gitu. Dan beneran itu wanita ya, makanya pas kartu pertama keluar ini dan Mars bilang wanita itu punya cerita, ya itu pertanyaan gue besar waktu itu pada saat itu ya, kenapa gue dimimpi sama wanita itu dan wanita itu siapa? Mari kita. Nah itu dia. Dan sebenarnya pada saat setelah gue riset lagi, ada beberapa riset yang gue lakukan, yang ini sama yang ini ada fakta sejarah yang bukan nggak diungkap ya, bukan tidak tertulis ya, tapi sempat menjadi sempat jadi polemik di masa lampau gitu. Tapi sekarang karena udah terbuka, jadi gue kayak punya keyakinan fakta sejarah itu nggak apa-apa untuk lu ungkapin lagi gitu karena ada seorang penulis terkenal di Indonesia yang pernah menuliskan sebuah cerita tentang seseorang yang kemungkinan ada situsnya di situ. Itu pada saat dia menuliskan rasa nasionalisme dia dan nasionalisme orang itu, dia malah dipenjara. Penulis itu malah dipenjara sama pemerintahan lalu gitu. Wow, jadi makin lu nggak ngasih tahu riset? Belum, gue memang waktu itu gue sempat ngasih tahu Chris dulu, tapi gue belum bisa karena kan kita belum tahu mau kapan kita mau. Takutnya gue di awal-awal lu lupa lagi gitu kan, seperti biasa gitu. Gitulah intinya. Wah gila, seru banget Ben. Parah. Seru. Ini versi yang gua 2016 gitu. Sekarang lebih ke bola kristal. Oke, waduh teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman kalau lu masih buka baca tarot, sekarang lebih ke konsep scanning memory sih. Scanning memory ya. Jadi banyak media ya. Ya pokoknya jadi kalau lo emang mau konsultasi sama Adam nih, akun Instagramnya ada di bawah, lo search aja, ada Indigo 89. Ya kan? 89 kan ya? Ada Indigo 89. Bukan 89. Balik sebut nanti lo Mas. Enak dong. Ya pokoknya itu lo hubungi aja di situ teman-teman. Jadi jangan skip video setelah ini karena kita masih akan sama Adam Lucius. Kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang lebih menarik lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Dadah.